Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua STIK Lemdiklat Polri, para Wakil Ketua dan Direktur pada STIK Lemdiklat Polri, para dosen STIK Lemdiklat Polri, para personil Polri dan ASN dalam lingkungan STIK Lemdiklat Polri, para mahasiswa program Sarjana S1 Angkatan 1, mahasiswa Pascasarjana S2 Angkatan ke-15 dan 16, mahasiswa program Doktor S3, para tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan doa bersama demi kelancaran kita dalam mengikuti pendidikan di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara, marilah kita mengingat bahwa hati yang senantiasa berzikir adalah hati yang selalu memperoleh ketenangan. Marilah kita ikuti bersama pembacaan zikir Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh mahasiswa Andi Nur Rusihun. Waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya Allah. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya
عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lantunan Asmaul Husna yang kita baca bersama dapat membuat hati kita dipenuhi ketenangan, keikhlasan, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tahun baru hijrah bukan hanya menjadi waktu untuk kita melangkah menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga momentum di mana kita dapat memperkuat kepedulian terhadap sesama. Memasuki acara berikutnya, mari kita ikuti bersama santunan kepada anak-anak yatim. Kepada Ustadz Sani beserta adik-adik dari Yayasan Al-Futuwah, kami persilahkan untuk mengambil tempat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga santunan yang diberikan pada pagi hari ini menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, jika memberikan santunan kepada sesama merupakan wujud kepedulian, maka menuntut ilmu merupakan jalan menuju kemuliaan. Maka dari itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan pada acara inti pagi hari ini, yaitu ceramah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdurrahman Al-Banjari. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agaknya kurang semangat ini. Tapi udah sarapan apa puasa? Oh, puasa. Diulang lagi Pak ya. Karena mengucapkan salam nih hukumnya makanya nggak jawab. Hukumnya sunnah. Jawabnya baru wajib. Sama orang ngutang. Ngutang itu wajib apa sunnah? Sunnah. Bayar baru. Kalau nggak bayar dosa. Sama ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Qul Allah ta'ala bi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al wa ma ballaghta risalah wa yaqul azza wa jalla wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ma yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ni dakhalal jannah man asatni faqad aba. Faqala aidan man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Amma ba'du. Bil khusus yang saya hormati Ketua STK Bapak Irjen Pol Dr. Andes Eko Rudi Sudarto Sik MSI dan seluruh jajarannya yang saya nggak bisa sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak semua dan anak yatim dari Yayasan Al-Futuwah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan memperingati Tahun Baru 1 Muharram. Intinya Tahun Baru 1 Muharram karena kita semua ini sama Pak, hanya diberikan 3 waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang telah lalu kita semua pasti tahu apa yang telah kita buat. Kalau kita berbuat banyak kebaikan, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita membuat pelanggaran-pelanggaran, maupun itu pelanggaran daripada syar'i dalam perintah Allah ataupun pelanggaran daripada tugas dan sebagainya, tentu kita istighfar. Waktu yang kedua, waktu sekarang yang diberikan oleh Allah SWT, dan waktu sekarang ini adalah waktu yang penuh berkah. Kenapa berkah? Karena Allah kumpulkan kita di suatu tempat yang paling mulia adalah masjid. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran daripada beriman atau tidak kita ini
Definisinya seorang laki-laki adalah masjid. Karena Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahasanya hanyalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang-orang yang beriman sampai hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari akhir adalah hari perjumpaan dengan Allah. Hari akhir itu ada hari pembalasan, di mana perjumpaan Allah SWT. Sebagian orang mendapat nikmat dan sebagian orang akan mendapat azab daripada Allah SWT. Waktu yang ketiga, waktu yang akan datang, di mana waktu yang akan datang ini kita semua hanya berharap dan kita semua hanya berdoa. Di waktu akan datang inilah kita memperbaiki daripada jati kehidupan kita. Waktu akan datang inilah kita harus merubah sikap-sikap, perilaku-perilaku kita. Ini waktu yang akan datang, ini adalah rahasia Allah. Kita tidak akan tahu sampai di mana kita akan berada. Bisa saja kita keluar daripada masjid, ya, Allah telah panggil kita. Maka di waktu ketiga inilah persiapan membenahi diri untuk ke depan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita namanya muhasabah. Muhasabah itu artinya menghisap. Apa yang dihisap? Menghisap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup mulai dalam kandungan sampai hari ini, itu adalah nikmat, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah, kalau kita hari ini ingin mencoba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, kata Allah. Kalau kalian mencoba-coba ingin menghitung satu nikmatku, kata Allah, dikumpulkanlah daun seluruh permukaan bumi untuk dijadikan kertas, dikumpulkan air sepermukaan bumi untuk dijadikan tintanya, dikumpulkan ranting kayu untuk dijadikan pena, untuk menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan la tusuha, kamu tidak akan mampu. Jadi manusia Pak, jangan bayar, menghitung saja, kata Allah, kamu tidak akan mampu. Coba satu contoh nikmat yang kecil. Ini siapa namanya? Pak Angga apa siapa? Misalnya satu contoh, Habib diambil nikmat kedipan mata saja, ya, mampu enggak? Tidak berkedip 10 menit saja, enggak mampu kan? Kalau bilang mampu saya suruh di sini 10 menit, ya kan? Enggak mampu. Maka ada ini, katakan ya Allah, seluruh amal ibadah saya, mulai saya balik sampai hari ini, seluruh pangkat dan jabatan saya, harta kedudukan saya, aku persembahkan kepada Engkau ya Allah, dan kembalikanlah nikmat kedipan mata itu. Apakah mampu kira-kira Pak? Harta, kedudukan, pangkat dan jabatan semua adalah milik Allah. Maka kita tidak ada kemampuan. Nah, apa kemampuan kita ini Pak? Kemampuan kita ini sangat mudah. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kemampuan kita manusia Pak, dengan nikmat Allah menghitung tidak mampu, apalagi bayar. Kemampuan manusia hanya bersyukur. Apa syukur itu Pak? Syukur itu artinya terima kasih, bahasa Indonesianya. Bahasanya Bapak berikan saya minuman, habis saya minum saya bilang terima kasih ya Pak. Begitulah Allah dengan kita. Allah berikan fasilitas semua. Bayangkan Pak. Tetapi ada hari ini nikmat, di mana nikmat itu setiap saat dan keadaan kita pergunakan. Tapi malah itu nikmat yang kita lupakan. Kalau nikmat makan, kan ada waktunya Pak. Kita haus, minum. Kadang kita bersyukur, kadang juga tidak. Nikmat makan, makan ketika lapar saja. Itu kadang ingat juga, kadang enggak. Itu waktu-waktu saja. Tapi ada satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dipergunakan di setiap saat dan keadaan. Saya sudah keliling 519 penjara seluruh Indonesia, dan tidak satu pun manusia saya sampaikan nikmat ini dia katakan saya ingat Ustaz. Saya keliling hampir seluruh Indonesia juga, di kepolisian, di TNI, di kejaksaan, tidak satu orang pernah menjawab kalau saya ingat nikmat itu Ustaz di setiap saat. Kira-kira nikmat apa Pak? Kira-kira
Jawab aja Pak, enggak dosa. Itu hanya sebagian kecil. Nikmat itu adalah nikmat jasad. Dan nikmat jasad ini diberikan daripada fasilitas yang cukup. Diberikan kepala untuk apa kepalanya? Berpikir. Diberikan mata untuk, diberikan telinga, hidung, mulut, tenggorokan, sampai ke bawah. Tapi adakah satu orang di sini yang pernah duduk bersimpu di hadapan Allah dan dia katakan, ya Allah, terima kasih Engkau berikan kepala, dalamnya ada otak untuk berpikir? Ada Pak? Enggak ada. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat mata, belum nikmat telinga, mulut, hidung, tenggorokan dan sebagainya. Ini dipergunakan di setiap saat dan keadaan. Tapi malah nikmat ini yang enggak pernah kita ingat. Bayangkan Pak. Makanya Nabi setiap mau tidur dia muhasabah. Buat apa muhasabah? Rasulullah SAW mengingat apa yang dipikirkan hari ini, mengingat apa yang dilihat, mengingat apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan. Itu semua Rasulullah SAW muhasabah dirinya. Ketika pikirannya mungkin hari ini tidak bagus, maka tentu istighfar sebelum tidur. Ketika hari ini mata memandang yang tidak bagus, maka tentu kita istighfar sebelum tidur. Tapi ini yang kita lupa. Maka hisaplah diri kalian sebelum kamu dihisap oleh Allah kelak di akhirat. Siapapun yang menghisap dirinya di dunia Pak, insya Allah dia akan bebas daripada hisapan kelak di akhirat. Kenapa? Karena dia telah hisap dirinya. Ketika dia berbuat kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika dia melanggar perintah Allah, pasti dia istighfar. Kalau kita ini Pak, pasti ingat, ya kan? Selemah-lemah iman kita ini Pak, kalau ingat perbuatan kita yang jelek, pasti juga kita merasa, ya? Pasti gak akan merasa. Tapi ketika orang ini berbuat kebaikan dan dia senang, maka Allah katakan itulah ciri keimanan seseorang. Ketika dia melanggar perintah Allah, dia merasa takut dan berdosa. Ketika membuat kebaikan, dia merasa senang. Maka itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tema daripada tadi, ya kan? Ini kan pergantian tahun. Tentu kita harus lebih baik ke depannya, lebih bagus. Ya kan? Apalagi seorang polisi mempunyai nikmat sosial. Wah, nikmat sosial ini Pak yang enggak dimiliki oleh siapapun. Makanya kalau polisi cerita surga saja Pak, itu lebih duluan daripada ustadz. Karena hadis Nabi katakan, kalau jumpa satu maksiat, maka 3 harus kita buat. Pertama, mencegah dengan tangan. Kira-kira misalnya ada orang mabuk atau orang main judi, kira-kira ustadz berani enggak Pak? Saya ini seorang ustadz, ya kan? Apalagi badan saya kecil, ya Pak Jenderal ya. Badan kecil, orang mabuk atau judi, saung ayam, tentu ustadz itu enggak berani, ya kan? Ini dengan tangan, dengan mulut pun enggak berani juga. Berani hanya doa dia ustadz itu Pak. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Jangan kau matikan sebelum mereka bertaubat. Itu doa yang paling baik buat mereka. Jangan doa laknat, ya Allah laknat mereka karena dia buat maksiat. Ya kan? Enggak boleh. Itu dilarang dalam agama Islam. Nah, kalau polisi Pak, nikmat sosial dia, enggak usah capek-capek polisi. Ada namanya mobil apa itu Pak Jenderal yang patroli, ya kan? Dia pencet apanya itu? Ada yang bunyi-bunyi itu? Apa namanya? Sirine. Dia pencet sirinenya itu Pak. Sejauh mana maksiat itu Pak kedengaran, sejauh itu maksiat akan lari. Sirine polisi itu Pak lebih hebat daripada setan pun takut Pak. Sirine polisi itu Pak. Karena yang buat maksiat itu Pak pasti godaan setan. Nah, ketika dia lari berarti setannya juga lari. Itu sirenanya polisi Pak lebih hebat. Ya? Coba kalau orang ajan Pak, orang buat maksiat, orang ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang maksiat itu lari apa enggak Pak? Enggak lari Pak. Tapi coba nikmat sosial polisi Pak, pakai sirenenya saja Pak, itu pasti lari maksiatnya.
kecuali di tempat itu ada polisi India. Itu nggak lari dia, Pak. Ya kan? Paham polisi India? Sering nonton film India kan? Ada mabuk-mabuk, ada saung ayam. Pokoknya maksiat apapun, kalau ada polisi India di situ, mengayomi, melindungi, kan melindungi juga, Pak. Diayomi juga. Ya kan? Berikan arahan. Kalau kamu nggak taat, bahaya kau. Saya nggak bertanggung jawab. Ini, Pak. Tetapi tuan-tuan di masa Allah, nikmat sosial yang Bapak miliki, kalau hanya ingin surga saja, itu lebih duluan daripada ustadz. Tapi tentu yang pertama, inna amalu bin niat. Niatnya dulu. Dari mana niatnya? Mulai kita dari rumah turun. Ya Allah, hari ini akan saya bertugas melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani dan menegakkan hukum karena Allah. Kadang kita ini, Pak, berbuat kebaikan karena Allahnya itu hilang. Cuma hanya berbuat kebaikan, dan setiap kebaikan yang Bapak buat pasti dapat pahala, tapi belum tentu mendapat ridho Allah. Kenapa, Pak? Karena tinggal karena Allahnya saja tinggal. Maka sebelum Bapak bertugas harus ingat, ya Allah, hari ini saya akan bertugas menjalankan fungsi saya sebagai abdi negara, seorang Polri karena Allah. Maka setiap kebaikan Bapak itu mendapat ridho Allah SWT. Jangan Bapak bilang, Ustadz itu kan cuma niat. Jangan dipandang remeh niat itu, Pak. Bapak misalnya sholat zuhur, ya Pak ya, Bapak sholat zuhur, niatnya sholat asar, kira-kira diterima nggak sholatnya, Pak? Apanya yang salah? Cuma niatnya. Makanya setiap kita menceritakan kitab apapun awalnya pasti innamal bin niat. Niatnya itu yang pertama harus diperbaiki. Ya. Maka tuan-tuan saya taala, sekarang pokok tugas untuk Polri, Pak Kapolri, kebetulan WA-nya beliau ada sama saya. Ketika saya keliling di Jawa Tengah kemarin, ada hampir 100 tempat TNI Polri, masing-masing punya pesanan. Ini singkat saja, karena ceramahnya ini Pak harus singkat, cuma dikasih waktu 20 menit. Apalagi ini siswa baru ya. Siswa baru ini sebelum bertugas ke depannya harus paham apa yang diinginkan daripada pemimpin Polri. Pak Kapolri ini mempunyai namanya sabuk antipmas. Bagaimana sabuk antipmas ini? Pak Kapolri katakan bagaimana masyarakat merasa memiliki polisi. Merasa memiliki polisi karena kebaikan dan perhatian yang terus kita berikan kepada masyarakat, sehingga tumbuh hubungan emosional yang dalam. Maka apabila pesanan Pak Kapolri ini kita kerjakan dengan baik, tentu yang harus kita perbaiki adalah pelayanan, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum yang baik. Kalau kita ini buat dengan sebaik mungkin, sesuai dengan fungsinya, maka pasti dan pasti masyarakat akan menjadi partner kedepannya daripada anggota kepolisian. Apalagi hari ini kepercayaan masyarakat sudah 82% sekian, ya kan? Tinggal ditambah sedikit. Artinya apa, Pak? Kepercayaan masyarakat dengan kita kepolisian ini bertambah baik. Asbab apa? Pelayanan yang baik, ya kan? Mengayomi masyarakat dengan baik, melindungi masyarakat dengan baik, menegakkan hukum dengan baik. Makanya sebelum jadi anggota Polri ini diberikan sumpah ini, supaya apa? Menjalankan dengan baik. Maka ini pun menjadi ibadah, ya kan? Menjadi ibadah yang akan menjadi yang mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi siswa-siswa baru ini, tentu ke depannya inilah penerus-penerus ya, yang akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi jenderal-jenderal semua. Tentu selama di PT IKAS ini belajar dengan baik, belajar dengan aktif, jangan bikin pelanggaran ya. Bagi orang Islam, belajar
dengan baik dan jangan lupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu hampir semua polisi itu Pak yang Islam dulu kalau mau daftar itu Pak rajin semua ya Pak ya. Rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin mengaji yang bisa ngaji, rajin zikir, bahkan rajin puasa, bahkan rajin sedekah. Cuma ketika dia sudah lulus kadang lupa ya Pak ya. Lupa sholat, lupa baca Al-Quran, sudah lupa sedekahnya, sudah lupa zikirnya. Seharusnya ketika lulus menjadi anggota Polri seharusnya lebih rajin daripada sebelum dia menjadi anggota. Kenapa? Karena sudah Allah kabulkan daripada cita-cita dia untuk menjadi abdi negara yang baik. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah dengan baik, maka pasti dan pasti kita akan dijaga oleh Allah di setiap tugas-tugas yang kita harus emban, setiap tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah ini tentu apa fungsi apa yang kita berikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan membuat simpati dan membuat mereka senang. Maka buatlah kebaikan-kebaikan sebelum bertugas, ya kan? Maka panjatkanlah doa yang baik. Nah tadi Asmaul Husna itu sangat luar biasa, ya Pak ya. Bagaimana kalau adik nanti sudah keluar dari PTIK, ya kan? Menjalankan tugas, sebelum menjalankan tugas dibaca dulu. Kira-kira berkah enggak? Berkah kan? Nah ini, maka nanti pulang yang paling berkesan yang Anda bawa adalah Asmaul Husna. Itu paling kesan. Kalau ini siswa ini agaknya hafal semua ya. Ustadz saja nggak hafal. Kalau di sini hafal semua karena hari-hari diberikan bacaan itu. Insyaallah Pak ya. Nah ini penanggung jawabnya sudah kode-kode, sudah jamnya. Ini ceramah tersingkat ini Pak. Pak Jenderal. Hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mas'aluka salamatan fid dinina fi rizqina taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hayna la bi sakratil maut jannatan minan nar wa fal indal hisab. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana tunzi qulubana hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma azhur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Tuhan kami mengadahkan tangan-Mu ya Allah, tangan kami ya Allah kepada Engkau ya Allah. Dan janganlah Engkau turunkan tangan kami sebelum Engkau kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kelancaran ya Allah. Bapak Ketua STQ ya Allah bersama jajarannya ya Allah, membina dan membimbing daripada siswa-siswa yang ada ya Allah. Ya Allah berikan bimbingan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Dan siswa yang baru ya Allah, selama mereka menjadi siswa di PTIK ya Allah, berikanlah kesehatan, kelancaran selama dia menempuh pendidikan ya Allah. Dan jadikanlah mereka pejabat-pejabat akan depan, pejabat yang terbaik ya Allah, penerus bangsa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, teguhkanlah iman dan ketakwaan mereka ya Allah, supaya mereka menjalankan tugas menjadi amal ibadah ya Allah, supaya mereka selamat dunia akhirat ya Allah.
Sihatkanlah mereka selama mereka di sini ya Allah. Lancarkanlah seluruh daripada kegiatannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan rekan-rekan kami di sini ya Allah, petugas ya Allah, dosen-dosennya ya Allah, sebelum yang belum jadi jenderal ya Allah, supaya cepat dapat jenderal ya Allah. Sebelum ada tugas ya Allah, berikan mereka tugas yang baik di luar ya Allah, dan mereka menjadi anggota yang mereka amanah dalam menjalankan tugasnya ya Allah. Berikanlah kesehatan, kelancaran kepada mereka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, penceramah, tamu undangan, panitia, dan seluruh hadirin atas kehadiran serta partisipasinya. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.